Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pro prestasi. Selamat datang dalam Surabaya Air. Kita mulai podcastnya hari ini, Surabaya Air Clear for Take Off. Kira-kira di bulan Februari ini atau edisi kedua podcast kita tahun 2025, kita kedatangan salah satu keluarga besar Politeknik Penerbangan Surabaya yang lulusan Poltekbang Surabaya dan akhirnya balik lagi bekerja di Politeknik Penerbangan Surabaya. Sebelum kita sambut orangnya, aku mau bacain pantun pembuka dulu untuk menyambut sang narasumber nih. Kalau tuan ke Hang Jebat, singgah sebentar di Hang Tuah. Lulusan Surabaya memang hebat, alumninya keren dan bermarwah. Wah. Yeay. Halo Mas. Halo, sebelum saya jawab, saya boleh menjawab pantunnya dulu nggak? Oke, boleh, silahkan Oke. Mas. Ke kebun binatang lihat angsa, sebelahnya ada kandang buaya. Kami alumni yang luar biasa, tentunya karena Poltekbang Surabaya. Oke, kita kasih give applause dulu dong buat Poltekbang Surabaya. Nah, kita habis keren banget nih pantunnya. Ini belajar dari Poltekbang Surabaya ya, Pak? Iya dong, banyak pengalaman luar biasa pokoknya. Sebelum kita lanjut tanya sama yang narasumber kita, aku kenalin sedikit dulu. Beliau memiliki nama lengkap Dovan Dwi Kurniawan, merupakan lulusan Diploma 2 Teknik Pesawat Udara Angkatan Pertama, lulus pada tahun 2009. Oke, benar ya Mas? Betul sekali. Oke, nah sekarang cerita sedikit dong Mas. Dulu berarti kalau lulus tahun 2009, daftarnya tahun 2007 ya Mas? Ya, betul, tahun 2007. Daftarnya juga langsung di Poltekbang Surabaya atau di UPT lain? Daftarnya langsung di Poltekbang Surabaya. Boleh tahu gak nih Mas, dari SMA ke Poltekbang Surabaya ada gap year atau percobaan pertama langsung keterima di Poltekbang Surabaya? Ya, jadi gini, sebenarnya saya lulus itu tahun 2006 ya, dari SMA. Oke, lulus 2006. Kemudian memang saya sengaja tidak kuliah di universitas, sehingga saya sempat off 1 tahun, dan kemudian dapat informasi untuk daftar di Kementerian Perhubungan, waktu itu masih Departemen Perhubungan, dan saya dapat informasi dari teman saya. Waktu itu beliau di Curug, STPU Curug, saya dikasih informasi, akhirnya orang tua saya setuju, dan saya juga nggak tahu ini sekolah apa, walaupun jurusannya apa dan bagaimana saya nggak tahu. Begitu saya daftar nyampe sini, awalnya saya tuh ngambilnya LLU. Gitu. Oh iya. Ngambil LLU, cuman ini tusinya apa dan bagaimana saya nggak tahu. Begitu selesai ngumpulin berkas, saya jalan kaki menuju rel depan. Sampai di rel saya balik lagi ke sini. Ganti yang TPU gitu kan. Nah setelah itu, dan itu saya nggak tahu TPU itu apa, yang penting daftar dulu, masuk dulu, ikut tes dulu, perkara nanti jurusannya seperti bagaimana nanti dijalani waktu kuliah aja. Berarti ini istilahnya kalau udah tenggelam berenang ya Mas? Berenang sekalian. Oke, cerita sedikit dong Mas, waktu angkatannya nih Mas nih tahun 2007. Itu yang dibuka waktu itu prodinya apa aja ya Mas? Untuk tahun 2007 itu kami seangkatan ada 3 kelas. Yang pertama ada program studi Diploma 2 Teknik Pesawat Udara, kebetulan angkatan pertama. Dan berikutnya itu 2 kelas lagi itu Diploma 2 Komunikasi Penerbangan. Jadi total ada 3 kelas. Terus Mas selama 2006 dan 2007 nih, tadi Mas ada gap year buat persiapan Mas juga. Itu Mas selama persiapan 1 tahun sebelum akhirnya tes di Poltekbang Surabaya, boleh tahu gak persiapannya apa aja Mas? Persiapannya sebenarnya bukan persiapan, karena saya mendaftar itu mendadak. Jadi bukan gak expect juga mau daftar di ATKP Surabaya waktu itu. Gitu. Jadi emang dapat informasi mendadak, kemudian saya nggak tahu juga ke depannya mau ngapain, nggak ada rencana juga.
dapat informasi itu akhirnya bismillah saya berangkat sendiri ke sini, terus dan namanya anak kampung ya, tanya-tanya. Kebetulan teman-teman saya di kampung itu rata-rata adalah tetangga-tetangga itu rata-rata ya mohon maaf kuli bangunan gitu loh. Jadi saya nanya-nanya sama mereka dan sempat saya tinggal di kosannya mereka gitu kan. Artinya mudah-mudahan dari kampung kami ada yang bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah daripada teman-teman kami di kampung. Boleh Seperti tahu itu. berarti ini asalnya mana nih, Mas? Asal saya dari Jember. Oke, halo teman-teman yang di Jember. Oke, terus habis itu selama seleksi nih Mas, berarti bolak-balik Jember, Surabaya, Jember, Surabaya. Bolak-balik Jember, Surabaya, Jember, Berarti Surabaya. ada 4 kali bolak-balik ya Mas? Hampir ya, sekitar 4 Masih kali. boleh diceritain nggak, saya ingat Mas tes dulu waktu tahun 2007 tuh apa aja? Tes waktu tahun 2007 itu yang pertama tes administrasi, pemberkasan ya. Terus kemudian yang kedua itu ada tes potensi akademik. Kemudian yang berikutnya itu ada tes kesehatan. Kemudian yang terakhir itu ada tes wawancara. Jadi ada 4 tahap. Oke, berarti wawancara dan psikotes tetap Nggak ya? ada psikotes waktu itu. Psikotesnya itu nggak ada. Habis itu jalurnya Mas ini tuh jalur polbit atau reguler? Kalau dulu di udara, waktu zaman saya nggak ada jalur polbit, yang artinya udah kayak seperti sekarang auto ASN ya. Iya siap. Kalau dulu saya jalurnya reguler, kemudian saya daftar CPNS dan memilih penempatannya di Poltek ATKP Surabaya waktu itu. Akhirnya sebelum kita ke CPNS, kita sekarang bahas pendidikan dulu nih Mas. Habis tes, terus pendidikan di Politeknik Penerbangan Surabaya. Diploma 2 Teknik Pesawat Udara Pertama. Apa sih Mas kalau perbedaan kampusnya deh? Dari dulu 2007 sampai sekarang 2024. Kalau untuk perubahan secara fisik ya, kampusnya pasti udah hampir 100% berubah dari konsep zaman saya dulu gitu kan. Karena kalau zaman dulu itu, mohon maaf, gedung-gedungnya seperti kantor RT, kantor RW gitu, seperti itu. Pas begitu saya lulus, pembangunan besar-besaran, sehingga menjadi semegah seperti sekarang ini. Dan harapannya dengan kondisi yang baru ini, bisa memberikan kenyamanan bagi adik-adik taruna yang akan dan sedang melaksanakan pendidikan di Poltek Bank Surabaya. Oke. Nah, terus habis itu walaupun mungkin dulu kondisinya nggak semewah sekarang nih Mas. Betul. Tapi ada gak sih yang Mas paling inget waktu Mas pendidikan di Poltek Bank Surabaya? Ya, paling inget itu kami itu kalau apel malam gitu kan. Dulu kan masih penerangannya nggak secerah sekarang gitu kan. Dulu kalau apel malam kita ada rawa-rawa di belakang, ada taman-taman gelap dan itu mungkin momen-momen yang kangen gitu ya, yang seperti itu ketika pulang apel malam maupun berangkat apel malam dan itu karena waktu itu jumlah taruna masih sekitar 180 ya. Jadi sangat intim sekali kami antara senior, antara kakak tingkat, kemudian adik, intinya seluruh taruna waktu itu sangat intim sekali gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya semua sangat mengenal satu sama lain seperti itu. Semoga dengan pencahayaan yang cukup semakin mengenal ya Mas ya satu dan yang lain. Insya Allah. Oke, terus berarti lulus tahun 2009. Dulu itu Mas langsung lulusnya berarti wisuda terpadu Mas bersama dengan UPT yang lain? Enggak, jadi waktu itu saya programnya program sandwich gitu ya. Apa tuh Mas? Sandwich itu kalau yang sekarang kan sandwichnya sama universitas luar negeri gitu kan. Dalam negeri sama dalam negeri, luar negeri. Tapi kalau saya dulu sandwichnya dalam negeri, jadi ATKP Surabaya dengan STPI Curug. Seperti gitu. itu. Jadi kami 2 tahun masa pendidikan, 1 tahunnya di Surabaya, kemudian 1 tahun terakhir di Curug, kemudian waktu ujian lisensinya kami balik lagi ke Surabaya sampai dengan wisuda. Jadi wisudanya mandiri sendiri di Poltek Bank Surabaya. Setelah Mas lulus, terus akhirnya bekerja nih Mas. Boleh tahu nggak tahapan atau proses setelah lulus sampai ke dunia kerja? Oke, ya. Waktu itu saya lulus tahun 2009, kemudian
eh, ada formasi CPNS untuk mengisi ASN di Poltek Bank Surabaya ketika itu tahun 2009, karena di 2009 itu ATKP Surabaya waktu itu sedang mengusulkan terkait dengan approve AMTO 147 untuk pembukaan program studi teknik pesawat udara. Kemudian saya tes, ada sekitar 8 orang. Kemudian harapannya 8 ini untuk mengabdi mengisi sebagai tenaga pengajar di Poltek Bank Surabaya. Berarti pada saat tes CPNS tidak mengalami kesulitan ya Mas? Alhamdulillah tidak mengalami kesulitan, dan waktu itu formasi itu untuk formasi BPSDM. Sementara untuk formasi DJU-nya itu kalau nggak salah bahkan ada yang nggak daftar deh. Seingat saya itu ada 12 formasi, dan yang persyaratan waktu itu adalah diploma 2, dan yang meluluskan hanya dari ATKP Surabaya. Jadi yang BPSDM-nya formasi terpenuhi. BPSDM terpenuhi, formasi DJU-nya nggak ada yang daftar seingat saya. Karena kan teman-teman saya seangkatan pada ke maskapai semua. Oke. Gitu. Berarti intinya lulus dari Poltek Bank Surabaya pasti diusahakan lah ya Mas. Pasti dipermudah untuk mencari pekerjaannya berarti ya Mas. Insya Allah. Itu berarti teman-teman yang di maskapai udah tes ya Mas sebelum lulus? Tesnya itu setelah lulus. Oh, tesnya setelah lulus, tapi jedanya nggak terlalu lama? Nggak, sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulan. Terus habis itu dari lulus Poltek Bank Surabaya, kerja di Poltek Bank Surabaya, boleh diceritain Mas, itu kerja di Poltek Bank Surabaya berapa tahun? Ini flashback nih terus ceritanya. Terus kayaknya balik lagi ke Poltek Bank Surabaya, gimana tuh Mas? Jadi waktu itu saya penempatan pertama tahun aktifnya di awal 2010 ya. Saya di Poltek Bank Surabaya selama 4 tahun. Awal 2014 saya dapat penugasan lain untuk dipindah tugaskan ke waktu itu LP3 Banyuwangi. Saya di Banyuwangi sekitar 5 tahun. Di Poltek Bank Surabaya tadi ada 4 tahun. Setelah itu selama 5 tahun di Banyuwangi, kemudian dapat penugasan baru di sekarang Politeknik Penerbangan Desa Curug. Selama 4,5 tahun saya di sana. Setelah itu, setelah dari Politeknik Penerbangan Desa Curug, kemudian saya dapat penugasan baru di Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug selama 6 bulan. Ya, sekitar 6 bulan. Setelah itu baru saya kembali ke kampung halaman di Poltek Bank Surabaya. Berarti kurang lebih sudah 15 tahun bekerja ya? Ya, sekitar 15 tahun bekerja. Dan akhirnya tetap nggak bisa move on dari Poltek Bank Surabaya Itulah makanya bikin kangen dari Poltek Bank Surabaya, nyaman banget. Oke, setelah Mas keliling-keliling nih, apa sih yang berarti ini sekarang kita bahas pekerjaan mungkin ya Mas. Setelah Mas keliling-keliling dan kayaknya waktu Mas bekerja di Poltek Bank Surabaya berarti kan ada pembangunan. Terus Mas sudah kerja di PPI Curug, Mas sudah kerja di BP3 Curug dan mungkin ke Poltek Bank lain kayak gitu kan. Apa sih yang Mas paling ingat dari Poltek Bank Surabaya dan akhirnya memilih untuk kembali ke Poltek Bank Surabaya? Ya, Poltek Bank Surabaya yang pertama karena kampung halaman ya di Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya adalah HUMI. Saya merasa kayak di rumah sendiri di sini. Terus kemudian kekeluargaannya juga bagus. Itu yang mungkin menjadi daya tarik sendiri bagi saya untuk bisa kembali ke Poltek Bank Surabaya. Oke, siap. Berarti semua calon-calon keluarga besar Poltek Bank Surabaya, ini berarti kita sangat ramah. Oke. Mas. Terus habis itu sebenarnya aku mau kita ke mention nih Mas. Kamu udah pakai baju IAPS, ini Masnya juga asik. Ikatan Alumni
Poltekbang Surabaya, ATKP Poltekbang Surabaya, tapi disingkat IAPS. Jadi kita sedikit cerita kalau Mas Dofan itu ketua IAPS sejak tahun 2022. Oke, sejak tahun 2022. Satu periode itu berapa tahun ya, Mas? Kalau nggak salah 5 tahun. Oke, berarti sampai 2027. Berarti sekarang tuh ada di tengah-tengah masa jabatannya Mas Dofan. Ya. Mas, nih ini kan sebenarnya pasti kan alumni pada nonton nih Mas. Dan Instagramnya juga udah ada, bisa langsung di follow @IAPS. Itu Instagram khusus alumni ATKP Poltekbang Surabaya. Kalau ada netizen nih Mas yang bilang kayak, kan aku lulusan ATKP gitu. Kan ini IAPS Ikatan Alumni Poltekbang Surabaya. Gimana tuh Mas? Ya, sebenarnya ATKP sama Poltekbang sama ya, karena sama-sama satu institusi, sama-sama yang melahirkan kita semuanya selaku alumni daripada insan perhubungan. Tentunya tidak ada bedanya antara ATKP Surabaya dan Poltekbang Surabaya. Halo kakak-kakak ATKP dan Poltekbang, kita berarti jadi satu ya Mas? Jadi satu. Tetap satu organisasi. Nah, satu organisasi, satu saudara, satu keluarga. Dan kerennya tuh Poltekbang Surabaya juga udah sampai di Timor Leste. Timor Leste, betul. Karena mulai kayaknya dari tahun 2021 ya, kita juga udah mencetak lulusan alumni Poltekbang yang kerjasama dengan Timor Leste. Selagi aku berbincang langsung dengan ketua IAPS pertama ya Mas, dan kalau kita mau tarik mundur, Mas Dofan ini mengalahkan 6 pesaing lainnya, benar ya Mas? Mungkin ya, 6 pesaing lainnya dari prodi masing-masing waktu itu, dan waktu itu juga kayaknya seingat aku kita memilih suara kayaknya via Google Form, terus pemenangnya adalah Mas Dofan. Keren banget kan? Terus nah, sebagai ketua IAPS, apa sih harapannya Mas buat kakak-kakak yang udah jadi keluarga alumni, terus buat adik-adik yang masih pendidikan di Poltekbang Surabaya, dan buat calon keluarga Poltekbang Surabaya? Oke, untuk yang pertama terkait dengan alumni dulu, tentunya tetap solid, tetap kompak, kemudian menjaga soliditas dan solidaritas, terus kemudian untuk adik-adik yang baru lulus, dunia penerbangan saat ini pasca COVID sudah mulai bertumbuh ya kembali. Harapannya ini menjadi suatu momentum di mana SDM penerbangan akan semakin banyak lagi untuk bisa mengisi dalam industri penerbangan, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik alumni Poltekbang Surabaya untuk bisa berkiprah dan untuk bisa menjadi bagian dalam dunia transportasi maupun dalam dunia penerbangan di Indonesia. Jadi tetap semangat, tetap solid, tetap solidaritas kekeluargaannya tetap kita tingkatkan. Kemudian yang berikutnya untuk adik-adik yang masih duduk di bangku kuliah, tetap lakukan yang terbaik, semangat belajarnya ditingkatkan, terus kemudian passion-nya ditambah untuk terus gigih dan berjuang dalam belajar. Tentunya ilmu yang nantinya diperoleh ketika di bangku kuliah itu insya Allah akan berikan manfaat untuk kedepannya. Amin. Dan tentunya yang buat adik-adik yang akan menjadi keluarga besar Poltekbang Surabaya atau calon daripada mahasiswa Poltekbang Surabaya, yuk kita bergabung menjadi keluarga besar Poltekbang Surabaya. Tentunya ini menjadi suatu jembatan untuk bisa menjadi atau berkontribusi terhadap dunia penerbangan di Indonesia. Dan insya Allah kita sangat berharap untuk kedepannya dunia penerbangan di Indonesia maupun internasional kembali bangkit dan kembali sehat kembali. Harapannya bisa menjadi wadah atau menjadi tempat untuk berkaryanya daripada adik-adik di
alumni Poltekbang Surabaya. Dan tentunya selain daripada sisi teknis, jadi dari sisi lain juga perlu kita tingkatkan, artinya terlepas itu dari alumni, kemudian adik-adik yang masih duduk di bangku kuliah di Poltekbang Surabaya, jangan hanya hard skill yang diasah, tapi soft skill-nya harus diasah, ya. Karena mungkin perpaduan antara soft skill dan hard skill itu akan menentukan kesuksesan ke depannya akan seperti apa. Dan tentunya 4 hal kalau bagi saya pribadi ya, yang menjadi kunci atau keberhasilan sampai saya saat ini, yang bisa kami share ke teman-teman maupun adik-adik semuanya. Yang pertama adalah yang sebagai pemuda, insan muda di Indonesia, kita minimal kalau bagi saya, kita harus punya 4 hal. Yang pertama adalah mindset, ya. Mindset itu penting untuk bisa kita tumbuhkan dalam diri kita, artinya mindset yang bagaimana, tentunya mindset yang baik. Dalam artian mindset itu berawal, bagi yang saya rasakan itu adalah berawal dari keyakinan, ya. Karena keyakinan itu adanya di dalam diri, dalam hati. Kami yakin saya bisa, ketika itu ada dalam diri kita, kemudian dari hati akan pengaruhi daripada pikiran kita. Ketika pikiran itu timbul hal yang positif, kemudian akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Ketika tindakan itu akan berulang, akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan sekali lagi berulang lagi akan terbentuk yang namanya karakter, kemudian karakter itu yang akan menentukan nasib kita akan seperti apa. Jadi penting bagi saya dan teman-teman semuanya untuk bisa mempunyai mindset yang baik, ya. Apalagi kita masih generasi muda, itu wajib dituntut punya mindset yang baik. Intinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama Tuhan mengizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang saya pegang adalah visi. Visi ke depan kita akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Visi ini harus setiap manusia punya visi, langkah ke depan kita akan seperti apa, kemudian kita tentukan target hidup kita di dunia ini akan seperti apa dan bagaimana. Kemudian kita breakdown, kemudian lakukan hal terkecil mulai dari sekarang. Jadi visi sangat menentukan. Kemudian yang berikutnya adalah passion, jadi kemauan kita untuk terus melakukan hal yang terbaik, tentunya itu akan berdampak tadi kepada nasib dan kepada masa depan kita. Yang berikutnya tentunya kita sebagai warga atau pribadi yang miskin ilmu ya tentunya. Jadi dalam segala aspek kita harus tetap berkolaborasi untuk bisa menyempurnakan hasil agar apa yang sudah kita ikhtiarkan menjadi maksimal. Sebenarnya tantangannya adalah memulainya kayaknya ya Mas ya. Iya, betul. Jadi kami juga dengan kondisi yang saat ini, kami berharap juga para alumni bisa mencari jati diri dalam artian menambah value dalam dirinya gitu loh. Artinya tidak harus terpatok pada suatu titik. Kita bisa dengan misalkan bagi adik-adik yang masih belum dalam tanda kutip masih belum tertantum dalam dunia kerja, mungkin ada potensi lain yang bisa kalian optimalkan ya. Kita nggak tahu apakah, karena sebenarnya potensi itu semua orang bisa punya potensi gitu. Cuman bagaimana kita untuk menggali atau mengasah daripada potensi itu sehingga itu menjadi suatu jalan menuju ke masa depan kita masing-masing. Makasih Mas Dofan buat masukannya. Semoga kita juga dikasih kesempatan ya Mas, sama-sama belajar. Nanti mungkin aku juga bisa menemukan potensi-potensi lain. Siap. Dan teman-teman di luar sana juga bisa menemukan potensi-potensi lain. Oke Mas, kalau tadi itu tips mungkin ya buat yang para generasi-generasi alumni ya kan. Nah sekarang mungkin sedikit dan pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan penutup. Jadi udah sangat banyak banget yang nanya di media sosial Politeknik Penerbangan Surabaya kapan nih pendaftarannya gitu kan. Udah banyak yang nggak sabar nih Mas. Mungkin kita soft
tips and trick ya kan. Mungkin belum resmi pembukaan si pencatar, tapi kita mungkin bisa ada soft tips and trick buat adik-adik para calon sebelum melaksanakan seleksi. Terkait dengan tips and trick ya, tentunya untuk menjadi mahasiswa Poltek Bank Surabaya harus melalui beberapa tahapan seleksi, dan itu tentunya segala sesuatu butuh persiapan, segala sesuatu butuh perencanaan. Yang kami tekankan di sini buat adik-adik semuanya, buat para generasi muda yang akan mendaftar di Poltek Bank Surabaya. Yang pertama, siapkan mental, kemudian siapkan semangat belajarnya, kemudian kesehatannya jangan lupa, terus kemudian akademisnya juga, karena emang dunia penerbangan adalah dunia yang standarnya global ya, artinya internasional. Jadi emang dari sisi intelektual juga perlu diperhitungkan. Kemudian terkait dengan fisik, kesehatan fisik juga harus dijaga, karena di sini juga nantinya di asrama juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik, contohnya olahraga, yang itu tetap untuk membentuk insan perhubungan yang prima, harus mempunyai fisik yang prima juga gitu. Oke, terima kasih Mas Dofan buat semua tips dan triknya, pesan-pesannya. Semoga Mas lancar terus karirnya. Amin, terima kasih Dek Tetap Anggi. jadi teladan buat adik-adiknya ya Mas, Insya buat nggak Allah. sungkan-sungkan ngubungin kakak-kakaknya. Siap. Dan semakin erat hubungan di IAPS khususnya. Dan mungkin sebagai penutup pantun, aku mau tutup podcast kita kali ini dengan pantun. Aku minta bantuan cakepnya ya Mas. Oke. Bunga mawar punya duri. Cakep. Kita berdua pamit undur diri. Surabaya Air, clear for take off.